Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan mengenai gagasan yang telah kami buat, yaitu platform Bison. Dimulai dari latar belakang masalah yang mendasari ide pembuatan ini. Yang pertama yaitu kehadiran pandemi membawa banyak sekali pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek perekonomian. Lalu, segala bentuk kegiatan offline seperti bisnis sebagian besar berubah menjadi online. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali terjadinya pembatasan pada kegiatan offline. Kemudian, adanya perubahan strategi bisnis dan pemasaran produk akibat pandemi. Dan yang keempat, adanya penurunan kualitas bahan baku, tenaga kerja, serta input lain dari produksi suatu barang. Sehingga dari banyak permasalahan yang ada, serta juga adanya pandemi yang menghambat kegiatan bisnis, kami membuat sebuah platform yaitu Bison, di mana perbedaannya dengan platform-platform lain yang telah ada, yaitu platform kami tidak hanya sekedar mengadakan sosialisasi, melainkan juga merekrut para pembisnis offline dan melakukan mentor bersama. Kemudian, tujuan dan manfaat, di mana tujuannya yaitu membuat platform mewadahi pembisnis offline untuk meningkatkan volume penjualan dan memudahkan sinergi antar pebisnis. Dan manfaatnya, memudahkan para pebisnis offline dalam mendapatkan pelanggan serta bersinergi bersama, di mana dalam platform kami mereka bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas dan berkolaborasi bersama pebisnis offline dalam bidang lain. Selanjutnya mengenai kondisi kekinian, seperti yang kita semua tahu di dalam masa pandemi ini, transaksi jual beli menjadi lebih sulit lagi dari situasi sebelum pandemi. Banyak pebisnis dan produsen yang mengalami penurunan permintaan dalam penjualan mereka, sehingga dikhawatirkan usaha mereka bisa gulung tikar kalau harus menanggung kerugian yang lebih besar lagi. Survei oleh United Nations Development Program bersama dengan Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 9 dari 10 UMKM yang ada di Indonesia mengalami penurunan permintaan atas penjualan produk mereka. UMKM memperoleh keuntungan yang lebih rendah di masa pandemi, yaitu sekitar 80%. Maka dari itu, dirasa perlu untuk mengadakan sebuah platform bagi para pebisnis offline dalam mengatasi ketidakcakapan mereka dalam teknologi. Platform Bison ini merupakan singkatan dari bisnis online, di mana platform ini diciptakan dalam rangka mewadahi dan menjembatani para pebisnis offline, sehingga diharapkan para pebisnis offline akan mampu lebih beradaptasi dengan kegiatan produksi, distribusi, maupun transaksi secara online, dan pandemi tidak lagi menjadi sebuah kendala bagi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi yang menjadi konten ilmiah dari artikel ini, di mana kami mengusulkan pembentukan platform Bison yang berbasis teknologi berupa sosial media untuk yang pertama, membantu serta mendampingi para pebisnis di masa pandemi sampai setelah pandemi berakhir dalam hal beradaptasi di era teknologi, meningkatkan ketertarikan masyarakat akan produk dengan melakukan promosi, menjadi perantara antar pebisnis yang berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi baru, serta meningkatkan nilai tambah. Lalu yang kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai cara memanfaatkan sosial media untuk promosi produk yang baik. Lalu cara supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pebisnis dan pemasok mengenai informasi input maupun output. Serta cara bertransaksi menggunakan aplikasi dan website yang nantinya akan dibuat juga video tutorialnya. Dan yang terakhir, platform ini juga akan membantu memasarkan produk pebisnis sampai ke jalan internasional dengan cara menyokong pebisnis dalam berbahasa Inggris, supaya para pebisnis bisa melakukan ekspansi usaha ke luar negeri, serta juga bisa kita melakukan promosi sampai ke luar negeri menggunakan berbagai media sosial yang ada. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang berperan. Pihak-pihak yang berperan ini ada 3, yaitu pemilik platform sendiri, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga pembisnis offline. Pemilik platform itu yang memimpin dan merencanakan proyek kerja bagaimana ke depannya nanti. Lalu selain itu pemilik platform ini juga merencanakan kinerja platform, mengimplementasikan gagasan dan menjalankan pembuatan konten dalam platform ini. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah biasanya mengutamakan tentang pendanaan negara, lalu pemerintah juga menginvestasi dana untuk membantu pelaksanaan kinerja platform ke depannya. Selanjutnya, ada pembisnis offline. Pembisnis offline ini biasanya salah satu bagian dari platform.
agar platform ini bisa berinovasi dan banyak inovasi yang datang. Lalu untuk selanjutnya ada langkah strategis pengimplementasian. Pada tanggal 2 sampai 31 Oktober dilaksanakan penyusunan proposal kegiatan dan anggaran. Lalu 1 sampai 20 November 2021 akan dilakukan pencarian dan pengukuran pembisnis offline, di mana kita mencari banyak pembisnis offline yang terdampak pandemi COVID-19. Lalu pada tanggal 21 sampai 30 November, maka dilaksanakan perencanaan konten dan sosial media. Lalu, pelaksanaan kinerja, sosialisasi, pengarahan, dan promosi platform akan dilakukan selama 2 bulan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Lalu pada akhirnya pada tanggal 1 Desember hingga 31 Januari 2022 akan dilaksanakan sosialisasi, pengarahan, dan promosi kepada pembisnis offline. Nah, mengenai hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, maka kelompok kami memutuskan untuk pembuatan platform yang bernama Bison atau bisnis online. Yang membedakan platform ini dengan platform lainnya adalah platform ini diciptakan bukan sekedar untuk membantu para bisnis offline saat pandemi saja, tetapi memiliki sifat futuristik yang berarti dapat digunakan oleh para pebisnis offline untuk kedepannya. Next. Kemudian untuk cara merealisasikan platform Bison ini adalah yang pertama, melakukan sosialisasi dan pelatihan khusus untuk para pebisnis offline dalam bertransisi ke online. Di dalam sosialisasi ini, pemilik platform membantu segala bentuk masalah yang dihadapi oleh bisnis offline. Hal ini berhubungan dengan langkah kedua dan langkah ketiga, yakni membuka dan menjalankan bisnis online, serta melakukan transaksi secara online. Keempat, membantu mempromosikan bisnis. Di sini pemilik platform berperan dalam membantu promosi menggunakan teknologi yang ada, misalnya sosial media. Selanjutnya, dalam mengembangkan bisnis, tentunya harus ada kerjasama dan penemuan terhadap hal-hal baru, sehingga platform ini berperan dalam pencarian ide dan mengadakan kolaborasi antara bisnis satu dengan bisnis lainnya. Terakhir, platform ini juga membantu dalam meningkatkan volume penjualan, yakni dalam menganalisis tingkat kepuasan konsumen dan pemberian langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan hal itu. Adapun waktu merealisasikan gagasan ini adalah 3 bulan. Pertama-tama pada tanggal 2 sampai 31 Oktober 2021 dilakukan penyusunan proposal kegiatan dan anggaran. Selanjutnya dilaksanakan pencarian dan perekrutan pebisnis offline pada 1 sampai 20 November 2021, perencanaan konten dan sosial media pada 21 sampai 30 November 2021, yang terakhir pelaksanaan kinerja sosialisasi, pengarahan, dan promosi selama 2 bulan. Yang terakhir adalah prediksi dampak yang diberikan bagi para pebisnis offline, di mana omset penjualan para pebisnis ini bisa meningkat hingga 200% karena bantuan promosi yang sudah diberikan oleh platform kami. Sehingga para pebisnis juga bisa menemukan pelanggan dari berbagai daerah, wilayah, maupun negara. Dan pebisnis juga bisa meningkatkan nilai tambah dari produk mereka, serta menciptakan inovasi serta insight terbaru, dikarenakan kolaborasi yang dilakukan antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lainnya dalam platform kami. Lalu kami juga bisa menemukan reseller karena promosi yang dilakukan secara meluas. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.